Ya makanya bedanya gitu, menjelaskan. Bedanya menggugat dan digugat tuh beda gitu. Kalau Caca menggugat, saya tuh dulu digugat gitu. Hasilnya cerai-cerai juga sama, cuman beda. Kamu kan menggugat cerai pada tanggal 23 April. Tapi belum sidang. Belum. Sidangnya nanti tanggal 13 Mei. Itu baru sidang pertama. Iya. Sampai ketok palu masih lama tuh ceritanya tuh. Oke. Berarti kan ada itu kan biasanya kan dari kehakiman dari mana minta untuk apa namanya itu mediasi supaya baik lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak tahu nih, saya pengen nanya sama Caca nih. Kenapa sih kenapa sampai menggugat cerai? Karena saya dengar bahwa ada berita yang mengatakan di luar karena band tuh LDII. Jadi gini, alasan menggugatnya, alasan ya perpisahan inilah ya. Proses ini adalah karena perselisihan yang terus-menerus terjadi dan tidak bisa kami selesaikan. Nah, kalau misalnya masalah LDII, itu memang ada, band pun mengakui ada, tapi itu tidak jadi permasalahan. Ngerti ya, buat aku. It's not a problem for me. I'm not against that. Oh, bukan masalah. Bukan. Jadi bukan karena itu enggak lah, enggak gitu. Oke, itu kepercayaan orang lah ya. Kita nggak bisa menggugat juga ya. Kalau kamu juga udah tahu dari dulu kan sebenarnya kan? Iya. Oke. Terus kalau memang bukan karena LDI ini, terus kenapa? Kenapa sampai menggugat itu kenapa? Apa kurang kasih sayang? Apa kurang apa ya? Apa ya? Kalau wanita menggugat cerai itu apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang uang bulanan, bandnya selingkuh mungkin, atau Marsyanda ketemu cowok lagi gitu kan? Karena apa? Ya, setiap kali ditanyain kenapanya tuh, all I can say that aku minta maaf karena yang terbaik yang bisa aku kasih tahu adalah itu dia terjadi perselisihan di antara kita berdua yang nggak bisa diselesaikan. Dan sempat gitu adalah wartawan yang nanya, apa benar karena band kurang produktif apa gitu-gitu, dan aku kayak no, I don't know. Produktif tuh gimana? Mungkinnya punya anak itu? No, not that one. Bukan itu. Jadi karena maksudnya itulah bagian ekonomi atau apa enggak. Nah, dan aku selalu jawab bahwa itu bukan enggak sama sekali, dan aku bahkan agak-agak nggak suka gitu ya kalau dilihat seperti itu atau gimana, karena even sampai hari ini pun aku masih menganggap Ben itu laki-laki yang baik. Dia itu laki-laki yang aku respect dia, aku hormatin dia. Maksudnya Ben punya kekurangan, aku juga punya kekurangan. Kita berdua sama-sama punya kelebihan kekurangan, tapi Ben itu selalu mencoba yang terbaik yang dia bisa saat dia tahu dia harus mencoba gitu ya. Dia selalu mencoba yang terbaik yang dia bisa untuk jadi ayah yang lebih baik, untuk jadi suami yang lebih baik, dan dia improve terus gitu loh. Improve terus. Dan dia selalu berusaha untuk itu, dan aku tahu gitu. Dan tapi, aku respect juga. Kalau saya boleh tanya, kenapa di luaran sampai yang rame ini disebut-sebut tentang di luar ya, beritanya yang luar rame itu karena band ikut LDII. Kenapa ini juga yang diramaikan di media luar? I don't know, karena kan itu kan semuanya kan yang apa ya istilahnya, mengontrol opini publik sampai jadi ada banyak komen di Twitter, di Instagramku juga gitu ya soal itu. Itu kan media sendiri. Nah, tapi kan ada pencetusnya dong. Maksudnya siapa nih yang pertama kali mengeluarkan masalah tentang... Aku nggak pernah ngomong soal itu di media sama berarti sekali. Bukan Marsyanda sama enggak, sekali. aku sama sekali nggak pernah ngomong soal itu ketika diwawancara, aku pun nggak pernah. Tapi di Instagramku itu banyak yang komen-komen soal itu. So I think they already know. Maksudnya gitu loh. Soal LDII. Boleh tahu misalnya komen apa gitu? Ya mungkin ini terjadi karena band LDII kali gitu. Oh, nanya itu. Tapi band sendiri kan mengakui bahwa memang dia LDII kan di media juga kan, nggak ada masalah kan? Iya. Jadi ya gitu. Pertanyaannya apa? Jadi maksudnya ya kenapa bisa mencuatnya berita seperti ini? Nggak tahu aku juga. Aku nggak pernah mencetuskan itu ke media, nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Maksudnya ke media nggak pernah. Oke, berarti intinya bukan karena itu dan tidak ada orang yang mencetuskan itu ya? Enggak. Ya mungkin media pasti nyari-nyari kan ya, nyari-nyari sendiri. Iya, dan mungkin baca komen di Instagram aku itu, I don't know, maybe. Oh, karena ada orang-orang yang komen. Iya. Oke, nah gini, kalau misalnya benar cerai, nanti Sienna ini ikut siapa? Aku di sini percaya bahwa aku sama Ben berdua insya Allah bisa lebih bijak, bisa lebih cerdas hati, cerdas emosi, cerdas pikiran untuk nggak
diperebutkan soal harta dan anak. Tapi? Gitu ya. Nggak ada tapinya. Jadi soal itu nggak mau dipermasalahkan lah. Aku percaya kita berdua bisa lebih bijak dan lebih pintar, lebih cerdas dari itu. Gitu. Tapi kan nanti kan pengadilan pasti ikut Ben atau ikut kamu kan gitu larinya nanti. Oke. Ya apapun nanti keputusannya pasti aku sama Ben sudah bicarakan soal ini. Bahwa nanti akan ada entah misalnya kayak 4 hari di rumahku Sienna, habis itu 4 hari di rumah Ben. Kalau misalnya Sienna ternyata hak asuhnya di Ben misalnya, kamu rela nggak? Kalau Sienna hak asuhnya di Ben, gini, aku percaya gitu ya, ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Apapun yang terjadi sekarang, ada sesuatu yang lebih besar yang directing and controlling this game, permainan kehidupan ini gitu. Dan aku percaya sama dia. Aku percaya sama dia. Misalnya pun Sienna nanti hak asuhnya sama Ben, aku percaya Allah yang akan jaga Sienna. Dan aku juga percaya bahwa Ben bijak, sangat bijak sekali untuk tetap nggak menghilangkan hubungan antara aku dengan Sienna. Oke. Jadi maksudnya biarkan ini berjalan sendiri ya? Iya, dan aku berserah diri aja. Oke, tapi memikirkan nasib Sienna nggak? Kalau perceraian kan pasti is not easy for the kids, ya kan? Yes. Memikirkan nggak nasib Sienna-nya sendiri? Iya, jadi kalau aku sendiri kan juga kan orang tua aku dulu bercerai. Dan yang aku pelajarin dari pengalaman aku sendiri, dari aku rasain bahwa yang menghancurkan atau melukai batin si anak even sampai dia gede gitu ya, itu bukan yang utama tuh bukan perceraiannya, tapi adalah kasih sayang yang hilang, kebencian yang ditunjukkan oleh kedua orang tua kepada satu sama lain yang terus-menerus dilakukan. Anak mendengar, anak menyaksikan, anak merasakan. Itu yang bikin anak tuh hancur. Sebenarnya anak tuh sedih karena aduh mama jangan benci sama papa dong, papa jangan benci sama mama dong. Itu I think, that's what I believe, that's what happened to me. Oke. Karena memang ada survei yang mengatakan bahwa perceraian itu biasanya 70% perceraian itu dari keluarga yang pernah bercerai loh. Maksudnya? Jadi maksudnya orang yang bercerai itu 70% berasal dari keluarga yang pernah bercerai. Karena menganggap bahwa perceraian itu sebenarnya bisa dilakukan dan bisa ditangani gitu. Nah, maksudnya Mas Yanda merasa kuat nggak menangani ini? Apakah karena kamu merasa bahwa I'm strong enough untuk for going all of this? Jadi saya kalau cerai pun I will be okay gitu. Yang pasti dari awal menikah nggak pernah nyangka ya. Nggak pernah merencanakan, nggak pernah tahu, nggak pernah sekalipun terlintas dalam kepala bahwa akan jadi seperti ini. Ya tapi ternyata tuh kita nggak tahu ya hari esok tuh kayak gimana di hidup kita. So ternyata kita nggak gitu juga sih, ada prosesnya juga sih. Ada prosesnya juga. Iya, terus apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya apa? Kalau seandainya sekarang kan ini masih lama nih, sampai ketok palu tuh masih lama loh. Iya. Dan pasti kan ada mediasi dan sebagainya. Ben pasti masih ketemu kamu kan? Kamu ketemu Ben? Masih kan? Ketemu Sienna masih. Iya. Saya nanya nih, mungkin nggak sih buat perceraian ini sampai gagal? Mungkin nggak kamu dan Ben sampai rujuk lagi akhirnya tidak jadi cerai mungkin? Yang aku yakini sekarang masih adalah apa yang aku yakini sampai hari ini. Keputusanku itu. Hari ini ya gitu. Hari ini means begitu. No. Apa maksudnya hari ini enggak? Iya, enggak. Oke. Kalau sorry. Yes, aku ngerti gitu, maksudnya di Twitter dan di Instagram, di Facebook gitu ya. Banyak orang-orang yang aku paham banget bahwa banyak yang kecewa, banyak yang nggak ngerti, banyak yang bahkan benci sama aku gitu. I totally understand, dan di sini mungkin sekalian gitu aku menyampaikan bahwa dengan kerendahan hati aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf untuk rasa kekecewaan yang aku timbulkan itu, kemarahan itu aku terima dengan lapang dada. Kenapa minta maaf? Because sebagai, I know this is a personal matter gitu ya. Ini persoalan pribadi. Ini persoalan pribadi, tapi ya minta maaf aja karena di luar sana dia merasa kecewa karena aku, dan itu bukan Caca. Ya itu figur aku seutuhnya, sebagai aku yang personal maupun sebagai public figure. Gimana sih? Ya, but at the end of the day nobody perfect juga kan ya. Maksudnya mungkin masyarakat mengharapkan kamu harus sempurna kali gitu kan. And you're not of course. Dan ini pilihan hidup kamu sendiri kan, bahwa kamu harus cerai kan. Kalau orang tua gimana?
Orang tua pasti prihatin, sempat sedih, bingung. Orang tua aku dan orang tua dari band juga sempat ketemu juga, udah ketemu keluarga semuanya, ketemuan terus membicarakan semua ini. Tapi orang tua paham bahwa ya kita anak-anaknya sudah dewasa, kita bisa memutuskan dan menanggung resiko dari keputusan yang kita ambil gitu. Kalau Jadi itu ya dari orang tua terus. siapa? Orang tua Marsyanda atau orang tua band? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Kalau dari bandnya sendiri gimana? Dari bandnya, alhamdulillah banget beberapa hari ini aku sempat kontekan sama band dan ini nggak mudah buat dia gitu. Aku tahu ini nggak mudah buat dia. Tapi kemarin sempat telepon-teleponan dan dia bilang ya udah aku pokoknya pengen nyelesainnya dengan baik-baik. Dia bilang gitu. Aku ngertiin kepentingan kamu, aku ngertiin kepentingan Sienna juga untuk terus ketemu sama ibunya. Nggak mungkin aku jauhin segala macam gitu-gitu. Jadi ya udahlah kita baik-baiklah ke depannya. Aku udah sholat istiqoroh, dia bilang gitu, dan aku pengen baik-baik aja dan aku anggap itu sebagai keberkahan. Tapi di infotainment kalau kita lihat di mana-mana band terlihat masih berharap supaya tidak terjadi perceraian ini. Dan band sendiri sempat kaget saat tahu digugat cerai. Jadi kalau kita ngeliat dari sana kan intinya band sebenarnya masih ingin balik sama Marsyanda toh sampai sekarang kan. Sekarang maunya dia nggak cerai kan? Kalau terakhir waktu diteleponin kemarin itu sih dia bilang yang penting kita selesaikan ini baik-baik lah. Hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersikap baik terhadap satu sama lain. Tapi dia terima tentang perceraian ini atau masih berusaha untuk supaya tidak? Terakhir sih nggak ngomong soal itu di telepon. Terakhir nggak ngomong soal itu, tapi sebenarnya dia nggak mau dong. Iya. But you still go on with this. Iya. Apa yang bikin kamu yes? Maksudnya? Karena aku ya, apa yang bikin dari kamu dulu tetap? Gitu ya, dari dulu dalam menjalani hidup aku gitu ya, dari dulu sampai sekarang, aku tuh nggak mau, nggak bisa dan plus nggak jujur dalam menjalani kehidupan aku. Even though keputusan apapun yang aku ambil kayak zaman YouTube apalah itu, maksudnya banyak orang yang, walaupun banyak orang yang bisa kecewa dari apapun keputusan yang aku ambil kemarin, hari ini ataupun di masa depan dalam hidup aku, tapi aku percaya bahwa I'm the kind of person yang aku tuh jujur sama diri aku sendiri dan aku nggak bisa bohong. I know what I want, I know. You know what you want. Munculnya kapan you know what you want itu? Munculnya kapan? Iya. Munculnya kapan? Harus dikasih tahu. Maksudnya baru-baru aja atau sudah dari lama? Sekian bulan. Sekian bulan. And you suddenly think this is the best way? Ini sebenarnya ada proses gitu ya, proses sekian bulan gitu yang terjadi. Tapi kelihatannya memang gitu. Tapi aku sendiri, aku ngerasa kayak emang ini kayak udah, aku tahu mungkin ada yang gak setuju ya dengan omongan aku ini, but aku terima ketidaksetujuan itu. Tapi aku ngerasa bahwa ya emang diaturnya tuh begitu gitu loh. Ada proses yang terjadi sampai terakhir satu terjadi ini, and then gitu. Mana ya, gitu deh. Jadi ada jalannya maksudnya gitu? Iya. Oke. Tapi Cak, kamu kan masih muda banget nih. Siap gitu jadi single parents? Nggak gampang loh jadi single parents. Itu aku percaya bahwa ya itu satu dari sekian banyak resiko yang akan aku hadepin. But you ready for that? Insya Allah ya. Wow. Oke. Kita yakin pasti semuanya juga mengharapkan tidak adanya perceraian. Ya siapa sih yang ingin perceraian? Di semua orang tua, agama tidak ingin ada perceraian. Saya juga lah kalau memang kamu bisa nggak cerai lebih baik tidak. Saya ngalamin perceraian soalnya gitu. Jadi kalau memang lebih bisa tidak cerai, ya lebih baik tidak. Itu aja sih. Tapi kalau cerai pun berarti saya bisa ngajak kau makan malam nanti. Oke? Jangan mana-mana, tetap di